Hai Lesti, kembali lagi bersama saya Esti di Bacarita di Esti Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. So di sini kita akan bercerita banyak hal tentang hal-hal yang menginspirasi atau berbagai hal berguna lainnya. Dan hari ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita pendek atau cerpen dari buku Filosofi Kopi. Tahu ya buku Filosofi Kopi, bukunya Dewi Lestari atau yang sering disapa penggemarnya D. Lestari. Buku ini menjadi salah satu buku bestseller yang terjual luar biasanya dan buku ini juga menjadi inspirasi untuk pembuatan film Filosofi Kopi yang dimainkan Chico Jericho dan siapa saya lupa, tapi buku ini cukup mengguncang dunia kita di Indonesia ini, bumi pertiwi ini. Oke, jadi Dewi Lestari adalah salah satu penulis tersohor di Indonesia, luar biasa sekali karya-karyanya. Dia adalah pengarang, dia penulis, kemudian dia juga seorang penyanyi. So, hari ini saya akan bacakan satu cerpen dari bukunya di Filosofi Kopi. Sebenarnya ini bagian kedua dari Filosofi Kopi. Judulnya adalah Mencari Herman. Jadi yang punya nama Herman, keep on watching. Judulnya Mencari Herman, dia dimulai dari halaman 31. So, tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Mencari Herman. Seharusnya ada pepatah bijak yang berbunyi, bila engkau ingin satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan, tetapi dua melenyapkan. Sekalipun ganjil terdengar, tapi itu penting. Pepatah bukan sekedar kembang bulas susastra. Dibutuhkan pengalaman pahit untuk memformulasikannya. Dibutuhkan orang yang setengah mati berakit-rakit ke hulu agar tahu nikmatnya berenang sampai ke tepian. Dibutuhkan orang yang tersungkur jatuh dan harus lagi tertimpa tangga. Dibutuhkan sebelanga susu hanya untuk dirusak setitik nila. Dibutuhkan seorang Hera yang mencari Herman. Gadis berumur 13 tahun itu favorit semua orang, termasuk aku, sekalipun dia bukan adik kandungku, melainkan adik sahabatku. Hera yang manis dan manut. Tak ada pergolakan berarti dalam hidup remaja belasan tahun yang taat pada orang tua, negara, dan agama. Sampai suatu sore kami bicara-bicara tentang Herman Felani di teras rumahnya. Film yang baru kami tonton. Kumisnya mengagumkan, yang mengilhamiku beserta seluruh teman abangnya membuat kompetisi untuk dulu-duluan menumbuhkan kumis, menyerupai Herman. Hera yang cuma menuntuni kami bicara dengan polos, tahu-tahu berujar. Dia belum pernah punya teman bernama Herman. Teman-teman abangnya yang lain tidak mengindahkan, kecuali aku. Kusempatkan berbisik di kupingnya. Pasti ada di sekolah. Kamu cari saja. Seminggu kemudian, Hera kembali padaku dan melaporkan bahwa ternyata tidak ada yang bernama Herman di sekolahnya. Bahkan guru-guru sekalipun. Aku pun tersentak. Ratusan siswa, puluhan guru, tidak ada yang bernama Herman. Budi banyak, Ahmad banyak, bahkan Ludwig juga ada. Tapi tidak ada Herman. Aku jadi tersadar. Aku juga tidak punya kenalan bernama Herman. Hera melebarkan sayap mencari Herman di lingkungan rumah. Dia mendatangi Pak RT dan Pak Lurah. Tetap tidak ada Herman atau Pak Herman atau Di Herman. Aku menawarkan RT dan kelurahanku. Kami berdua mencari dan tetap tidak kami temukan Herman. Hera mulai mencari tahu ke sanak saudaranya, teman-temannya. Adakah yang kenal seorang bernama Herman? Ajaibnya, tidak ada. Beberapa orang memiliki unsur Herman atau keherman-hermanan dalam namanya. Ferry Hermansyah, Dudi Hermanto, Indra Hermadi, Hermawan Adi, tetapi Hera tidak puas.
Ia menginginkan seorang Herman sejati. Tentu tak setiap hari kami disibukkan oleh pencarian Herman. Waktu berlalu dan Hera sudah siap lulus SMA. Hera yang ingin jadi dokter anak berpamitan akan kuliah di Jakarta. Semoga bertemu Herman. Demikian ucap terakhirku sebelum Hera naik ke gerbong kereta. Beberapa tahun kemudian, anak pertamaku lahir. Baru saja kuhayalkan kunjungan kami ke dokter Hera yang cakap. Tiba-tiba ku dengar kabar Hera drop out. Ternyata si anak sempurna itu sudah berubah jadi manusia biasa. Katanya, Hera terkenal suka gonta-ganti pasangan. Satu kali ia kena batunya, Hera hamil di luar nikah. Ironisnya, pengetahuannya sebagai calon dokter gagal menuntunnya untuk berbuat masuk akal. Karena takut diamuk, Hera ke dukun. Perutnya digilas dan digerus. Tidak ada janin yang keluar, hanya darah saja. Dan kerusakan permanen di rahim. Hera sakit keras, lalu terpaksa pulang. Lama Hera mendekam seperti tahanan rumah. Wajah manisnya berubah pahit sekian lama. Ia lantas dikirim ke beberapa pesantren. Baru setelah ia dinilai sembuh luar dalam lahir batin, Hera diizinkan untuk punya cita-cita. Dan Hera memilih terbang. Aku menemuinya saat ia pamit mau pendidikan pramugari. Supaya ketemu Herman di angkasa. Aku bercanda. Hera tertawa. Entah itu berarti iya atau tidak atau menertawakanku. Seakan-akan pertanyaan tadi langsung mengklasifikasikanku ke dalam kantong sampah bernama masa lalu yang ingin ditinggalkannya secepat mungkin. Pada pertemuan kami berikut, Hera sudah berseragam pramugari sungguhan. Cantik sekali. Mau terbang sampai kapan? Kapan ada niat menikah? Tanyaku. Hera tersenyum setengah mendengus sambil menggeleng kenes. Seolah merespon pertanyaan sekonyol, adakah garam yang tak asin? Aku mengartikannya sebagai tidak. Hera telah bermetamorfosis menjadi perempuan modern yang tak terjangkau ukuran sosialku. Sudah ketemu Herman? Tanyaku lagi. Kembali Hera tertawa lepas. Ia lalu bercerita sejak tahunan lalu ia sudah stop mencari apalagi menyusuri daftar nama karena bukan itu yang ia mau. Hera ingin langsung bertemu dengan seseorang, menjabat tangannya, lalu orang itu berkata, Herman. Kamu membuat pencarian ini tambah susah, kataku. Lebih alami, lebih seru, jawabnya mantap. Dan tetap ia meninggalkan nomor telepon kalau-kalau alam menentukan akulah yang menemukan Herman berikutnya. Tentu tidak kupikirkan Herman setiap saat. Lebih sering aku berpikir tentang Hera. Sahabatku bercerita kalau adik perempuannya itu menjalin hubungan dengan Pak Pilot yang sudah beranak 5. Namanya Herman. Aku bertanya, karena kalau iya rasanya aku bisa sedikit maklum. Bukan, namanya Bajuri. Pak Pilot Bajuri ini sebentar lagi akan menceraikan istrinya demi hidup tentram dengan Hera. Tak ada yang memberi restu, termasuk aku. Karena nama orang itu Bajuri, bukan Herman. Semakin sering aku berpikir tentang Hera, kabarnya ia keguguran kandungan kedua kalinya. Dan akhirnya mogok hamil sama sekali. Tak lama Pak Pilot dan Hera bercerai, atau putus cinta saja. Tidak ku tahu pasti, Hera yang sudah berkorban pindah ke maskapai lain, tahu-tahu kehilangan pekerjaan karena perusahaan gulung tikar. Lalu Hera sekarang di mana? Aku bertanya pada sahabatku di Jakarta. Tidak pulang-pulang, mungkin malu. Dia sudah tidak pernah sowan dengan bapak ibu sejak kumpul-kumpul sama pilot gaib itu. Demikian sahabatku menjawab. Biarkan saja, katanya. Nasib sialnya itu gara-gara tidak diberi restu. Tak kusangka, justru akulah yang harus menemui Hera duluan. Sebenarnya keluarga Hera tahu dia di mana, tapi pura-pura tidak tahu. Hera berdagang kain batik dari pintu ke pintu. Sesekali menyambi menjadi sales barang elektronik. Mukanya lelah dan cahaya matanya lenyap diisap kecewa.
Saat kutemui, Hera menghabiskan 1 jam hanya untuk menangis dan berjam-jam untuk berkesah dan berkeluh. Lama tak ada yang mendengarkannya. Hera bilang, ia kecewa dengan hidup. Hidup tidak adil. Hidup itu kejam. Hidup itu ini, itu, sampai kosakatanya habis. Barulah aku berkesempatan bercerita bahwa telah kutemukan Herman untuknya. Barangkali itu kabar baik pertama yang pernah ia terima selama bertahun-tahun. Tanpa berpikir, Hera ikut menemui teman mertuaku yang bernama Nyonya Herman. Suaminya lah yang bernama Herman. Tulen, tanpa campuran ro, syah, atau yang lainnya. Ditemukan secara alami, sesuai pesanan. Bukan lihat buku telepon atau daftar kelurahan. Namun Nyonya Herman yang kutemui sebulanan lalu sudah berubah. Tak lagi ceriwis dan murah senyum. Pak Herman baru saja meninggal seminggu yang lalu. Pergi meninggalkan istri yang tak punya siapa-siapa lagi di dunia. Pergi meninggalkan Hera tanpa sempat berjabat tangan dan berkata, Herman. Nyonya Herman menangis, Hera menangis dan aku ikut murung. Seolah ada 2 janda yang ditinggal mati. Sepulang dari sana, aku tak banyak bicara. Hanya sesekali sebelum kami berpisah. Bahkan untuk menemukan seorang Herman buatmu, saya gagal. Hera menunduk dan hampir berbisik kudengar ia berkata, Abang, dari aku kecil cuma abang yang selalu peduli padaku. Dan aku selalu sayang sama abang. Tapi abang seperti buta. Tolong jangan lagi mencarikan Herman. Jangan lagi bertanya soal Herman karena sebetulnya aku tidak butuh Herman. Aku butuh orang seperti abang. Aku tidak langsung paham arti ucapannya, tapi tanggapku refleks menjauh ketika Hera meraih jemariku. Sepertinya ada yang salah. Ia selalu kukenang sebagai Hera yang mencari Herman, bukan mencari aku. Segalanya salah hari itu. Kakiku berjalan cepat meninggalkannya yang lamat-lamat kudengar memanggil namaku. Sejak hari itu aku berusaha berhenti memikirkan Hera. Tidak gampang, sungguh. Aku begitu terbiasa memikirkannya saat Herman Felani sesekali muncul di televisi. Atau aku baca nama Herman di surat kabar atau bersentuhan dengan segala yang berhubungan dengan Hera. Maka aku dengar lagi suaranya sore itu memanggil namaku dan betapapun punggung ini ingin berbalik. Aku tahu lebih baik untuk terus berjalan. Kini sering aku bertanya, akankah segalanya berbeda jika hari itu aku memilih menghadapi Hera dan isi hatinya? Bila aku terus berusaha mencarikan Herman sekalipun bukan itu sesungguhnya yang ia cari. Bila aku berani mengakui bahwa pencarian Herman adalah alasanku untuk sekedar menemuinya. 100 hari kuselipkan cetakan surat Yasin itu ke dalam tas. Bersalaman dengan sahabatku dan keluarganya seolah untuk terakhir kalinya. Karena rasa-rasanya aku tidak akan kuat kembali lagi. Setiap malam selama 100 hari terakhir mataku basah. Sejak mendengar kabar duka dari sahabatku tentang Hera, yang 1 hari pergi dan tak kembali. Teman Hera yang bersamanya terakhir kali bercerita bahwa dia dan Hera didatangi seorang pria yang tertarik pada wajah Hera dan menawarkannya jadi model iklan. Hera sama sekali tidak tertarik. Ia terima kartu nama yang diberikan pria itu dengan sebelah mata. Namun setelah beberapa lama, Hera seperti tersadar akan sesuatu. Tepatnya ketika benar-benar membaca kartu nama tadi, ia berlari mengejar pria itu dan tak pernah kembali. Jasad Hera ditemukan 2 hari kemudian, tersangkut di tengah jurang. Dibuang dari atas mobil bernomor polisi Surabaya. Demikian keterangan seorang saksi mata. Kubaca berita itu di pojok halaman depan sebuah koran merah. Sahabatku bahkan sempat menunjukkan kartu nama yang menjadi petunjuk lenyapnya Hera. Saat kubaca nama yang tertera di sana, ketika aku dapat merasakan kaki Hera yang berlari sekuat tenaga, mengejar satu-satunya impian yang terwujud dalam hidupnya. Yang bergelimang kecewa, mengajak pemilik kartu nama itu berkenalan sekali lagi. Demi mendengar sepotong nama yang disebut Herman. Kubayangkan wajah cantik itu berseri, Herman Suherman.
Kebahagiaan Hera pasti berlipat dengan ditemukannya seorang Herman Kuadrat, tanpa tahu bahwa satu Herman menggenapinya, tetapi dua dapat membunuhnya. Aku juga tak tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada pepatah yang bisa jadi pemandu. Karena setidaknya bila kudapatkan seorang Herman terlebih dahulu, Hera masih bernyawa. Ia mungkin ada di rumah ini, menemaniku melewati hari tua. Hingga tak perlu lagi aku berandai-andai tentang apa jadinya hidup memiliki dua cinta. Satu menggenapi, tetapi adakah dua akan membunuhku? Aku tak akan pernah tahu. Yes, sekian ceritanya. Uh, dari halaman 31 sampai 39, which is ada 8 halaman. Cerita tentang mencari Herman ini adalah salah satu bagian cerpen yang ada di Filosofi Kopi. Jadi Dewi Lestari meramunya dengan sangat baik dan epik. Dan mungkin next kita akan menceritakan cerpen-cerpen lain yang ada di Filosofi Kopi, karena sesungguhnya cerpen-cerpen di sini sangat menarik. Dan ya, inilah cerpen dengan judul Mencari Herman. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Semoga cerpen ini dapat menambah kosakata kita yang baru, kemudian menambah pengetahuan-pengetahuan bagi kita sekalian. So, that's all. Thank you, dan see you in the next story. Baca cerita, semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Bye!